Putri yang istimewa. Tidak lama setelah revolusi pertanian, umat manusia melakukan lompatan besar dalam garis waktu evolusi, membuat mereka semakin tidak bergantung pada malaikat. Akhirnya, tibalah waktunya bagi para malaikat, orang-orang yang menyebut diri mereka penjaga manusia, untuk pergi. Mereka bertemu, mereka semua, di sebuah kaki bukit. Selama beberapa ribu tahun, kita telah membimbing umat manusia, mempersiapkan mereka untuk menguasai planet ini, dan sekarang telah menempatkannya di bagian atas rantai makanan. Oleh karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk pergi dan membiarkan mereka menjadi pemimpin nasib spesies dari mereka sendiri. Semua malaikat setuju. Semua kecuali satu yang tidak bisa membayangkan berpisah dari manusia. Dia adalah malaikat perawatan. Kita berangkat malam ini saat bulan berada paling tinggi di langit. Kita semua akan bertemu di sini. Bubar! Semua malaikat pergi untuk menghargai bumi untuk yang terakhir kalinya. Malaikat perawatan bagaimanapun pergi menemui seorang gadis manusia kecil yang sangat disukainya selama beberapa tahun terakhir. Gadis itu adalah Putri Virginia. Selamat malam manusia kecil, aku akan merindukanmu. Jagalah selalu dirimu sendiri. Aku memberkatimu bahwa ketika kau dewasa, kau akan melahirkan seorang bayi putri yang akan menjadi yang paling cantik dan akan memiliki kekuatan tidak seperti manusia lainnya. Dia nanti akan menjadi putri istimewa, dan dia akan menunjukkan kepada dunia cara baru ketika dunia sangat membutuhkannya. Saat setetes air mata keluar dari matanya dan jatuh ke putri kecil, itu bersinar sebelum menguap dari kulitnya. Selamat tinggal. Malam itu, saat dunia tidur, para malaikat naik dari bumi satu demi satu, tampak seperti ribuan bintang kecil yang pergi menuju ke langit. Tahun-tahun berlalu sejak malam itu, dan putri kecil Virginia telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dia menikah dengan pangeran dari kerajaan tetangga, dan setahun kemudian dia melahirkan gadis tercantik yang pernah ada di dunia. Putri istimewa lahir. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia istimewa. Dia bernama Lisa. Dan memang Lisa tidak seperti yang pernah dilihat oleh dunia. Hai ibu. Lisa, sayang, ibu telah memanggilmu dari tadi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku terbang dengan burung, ibu. Oh, Lisa, sayang, bagaimana kau bisa terbang bersama burung? Kau harus berhenti mengatakan hal-hal yang tidak nyata. Kalau tidak, orang tidak akan menganggap kau serius. Kau adalah seorang putri. Ingat itu. Tapi ibu, aku sungguh... Sekarang... haruskah kita turun ke bawah? Ayahmu menunggumu. Iya, ibu. Lisa tumbuh menjadi seorang putri yang cantik, bahkan lebih cantik dari ibunya selama masa mudanya. Dan banyak pangeran dari berbagai kerajaan mulai mengirim lamaran kepada raja dan meminta untuk menikahinya. Tapi Lisa akan menolak semuanya, karena hatinya berada di alam yang liar. Dia akan menyelinap keluar dari kamarnya sebagai burung dan menyeberangi sungai sebagai ikan, dan kemudian berlari seperti kuda ke kedalaman hutan dan menghabiskan waktu di sana di pangkuan alam. Diriku ada di dirimu, jiwaku, semuanya ada dalam dirimu. Semoga tak berpisah, semoga selalu di hatimu. Kau adalah malaikat. Hah? Para pemburu? Mereka ada di sini lagi. Saatnya memberi mereka pelajaran.
lihatlah rubah betina yang luar biasa itu. Aku belum pernah melihat yang begitu cantik. Ya, itu akan sangat berharga. Apalagi yang kita tunggu? Para pemburu menembak rubah betina tetapi meleset dan hewan itu menghilang melalui semak-semak. Tidak, dia lolos. Ayo pergi mengejarnya. Para pemburu berlari menuju semak. Di mana dia? Lihat ekornya, dia ada di belakang pohon. Kita harus bergerak dengan pelan-pelan. Para pemburu itu mengarah ke atas pohon. Tetapi saat mereka mencapainya, itu seharusnya mencegah mereka untuk datang ke sini. Oh, ini dia. Mereka mengatakan bahwa untuk setiap yin ada yang. Ketika para malaikat turun ke bumi bersama mereka, maka datanglah iblis. Iblis yang sangat jahat, sehingga para malaikat harus mengubahnya menjadi batu. Sekarang, setelah beberapa tahun, dan dengan kepergian para malaikat, batu itu mulai retak. Dan dari situlah, dia muncul lagi. Iblis. Matanya berkilau karena dendam, bibirnya menampakkan senyum yang jahat. Sepertinya para malaikat sudah pergi. Dunia ini sekarang milikku, dan makhluknya akan menjadi pelayanku. Lisa! Kemana saja kau? Ibu, aku baru saja di taman. Kau selalu menemukan cara untuk membuat ayahmu dan ibu jadi khawatir. Ayo sekarang cepatlah. Pangeran Agnus ada di sini untuk menemuimu. Pangeran Agnus? Ibu, aku sudah bilang, aku tidak ingin menikah. Sudah cukup, Lisa. Ikut bersama ibu. Sekarang juga. Tapi, Ibu... Oh, itu dia. Pangeran Agnus, temui putriku, Lisa. Senang bertemu denganmu. Aku juga. Sekarang, mari kita biarkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Lebih mengenal satu sama lain, ya? Ayo, istriku. Hei, aku hanya ingin mengenalmu saja. Tidak ada paksaan bahwa kita harus menyukai satu sama lain, teman. Lisa tersentuh oleh sikap seperti itu, karena itulah yang pertama. Tentu, aku tidak punya teman, tapi itu bisa berubah. Kau ingin mengajakku berkeliling? Dengan senang hati, Yang Mulia. Putri Lisa dan Pangeran Agnus menikmati kebersamaan satu sama lain. Dan sang putri segera mulai menyadari bahwa ada kemungkinan kalau dia ingin menikah dengan Pangeran Agnus. Hari-hari berlalu dan keduanya mulai saling jatuh cinta. Lisa untuk pertama kalinya menghabiskan beberapa hari jauh dari hutan. Dan dia sepertinya tidak merindukannya. Manusia di dalam dirinya telah mengalahkan malaikat di dalamnya. Tapi kemudian tibalah hari yang menakutkan itu. Aku akan bercampur dengan pepohonan. Aku akan bercampur dengan udara. Aku akan bercampur dengan air. Dan semua manusia akan sujud kepadaku. Wow. Iblis itu tertanam di dalam tanah. Dan pepohonan mulai berubah warna menjadi ungu. Itu melepaskan bagian-bagiannya ke udara, dicampur dengan air. Tidak lama kemudian, racun ganasnya mulai menyebar. Aku merasa tidak enak badan. Penyakit berbahaya mulai menyebar ke seluruh negeri dan membuat semua orang jatuh sakit. Dokter, dukun, pertapa, tidak ada yang bisa menemukan obatnya, apalagi alasan penyebaran penyakit. Seolah-olah
Akhir dunia sudah sangat dekat dan peradaban manusia segera mendekati akhir. Apa yang terjadi? Orang-orang... Ayah? Ibu? Sesuatu sedang terjadi di sini. Sesuatu yang jahat. Aku bisa merasakannya, tapi tidak tahu apa itu. Apa itu? Dan mengapa semua orang menjadi sakit, kecuali aku? Tiba-tiba, Lisa melihat seberkas asap ungu di udara. Mau kemana kau? Untuk mencari tahu apa yang menyebabkan ini. Tapi bagaimana caranya? Dan itu berbahaya. Aku harus pergi, Agnus. Aku ikut denganmu. Tapi kau sedang tidak sehat. Aku tidak mau membiarkanmu pergi sendiri. Baiklah. Lisa mengikuti garis ungu itu dan menelusurinya mencapai puncak gunung. Agnus, aku sudah bilang. Aku baik saja. Lihat pohonnya. Agnus, tidak. Tidak mungkin. Bagaimana kekuatanku tidak bekerja padamu? Kau? Siapa kau? Dan mengapa kau melakukan semua ini? Akulah kegelapan. Akulah yang jahat. Aku adalah iblis. Dan kalian semua manusia akan sujud kepadaku. Spesies kalian akan menjadi lemah dan lemah. Dan aku akan memerintah kalian. Kalian semua. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Oh, apa yang akan kau lakukan, manusia? Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang dengan kepergian para malaikat. Dan aku telah menyatukan diriku jauh di dalam tanah, dan akarku telah meregang ke sungai, dan angin membawa racunku. Kau berdiri sekarang, tapi tidak lama. Saat itu juga, Lisa menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Kau adalah malaikat. Lisa berbalik ke arah pohon saat iblis itu menggeram lebih keras. Ini tidak mungkin. Kau malaikat? Ya, sepertinya begitu. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Kau pikir aku belum tahu itu? Tidak. Cabang-cabang pohon melingkari Lisa dan tubuhnya menyatu dengan pohon itu. Dan tiba-tiba, warna ungu itu pun mulai memudar. Angin menjadi lebih lembut. Udara menjadi lebih bersih, airnya jadi lebih jernih. Dan orang-orang menjadi lebih baik. Pangeran Agnus terbangun untuk melihat bahwa pohon itu sekarang berwarna hijau. Lisa! Agnus, aku di sini. Hah? Bahayanya sudah berakhir. Semuanya sudah aman. Tapi aku tidak mengerti. Lisa menjelaskan semuanya kepada Agnus, yang sangat terkejut mendengarnya. Itu mustahil. Ada hal-hal yang berada di luar penjelasan kami tentang kemungkinan. Waktuku telah tiba, Agnus. Tolong jaga kedua orang tuaku. Aku sayang kalian. Lisa, tidak. Kau memberikan hidupmu pada kami semua. Kau istimewa, Lisa. Kau istimewa. Jadi, begitulah. Itu tadi adalah kisah Putri Istimewa, malaikat pelindung terakhir umat manusia. Tapi jangan mengira kalau dia tidak bersama kita lagi. Pohon itu masih berdiri tegak hingga saat ini.
ada di Pegunungan Putih di daerah Inyo di California Timur. Selama bertahun-tahun, dia kemudian dikenal sebagai Metusalah, dan dia berusia 4.852 tahun. Pohon tertua di dunia, Putri Istimewa, tersenyum pada kita dan melindungi kita sebagai malaikat pelindung.